Jadi yang dikatakan ibadah itu apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan menyinggung tentang masalah ibadah, yaitu makna ibadah dan cakupannya ibadah itu tersebut. Asal dari ibadah ini adalah at-tadallul wal khudu', yaitu menghinakan diri dan tunduk. Adapun secara syar'i makna ibadah ini banyak para ulama yang mendefinisikan makna ibadah, akan tetapi maknanya satu, tujuan makna tersebut satu, walaupun dengan lafaz yang berbeda-beda. Adapun makna yang paling mencakup diantaranya adalah yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu ismun jami', yaitu satu istilah yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Jadi satu istilah yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, apakah itu dari perkataan-perkataan, awil af'al, ataupun perbuatan-perbuatan. Ya, al-zahirah awil batinah, apakah yang tampak dan yang tidak tampak. Jadi segala apa yang dilakukan oleh manusia, apakah itu perkataan ataupun itu perbuatan yang bisa dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain, maka itulah ibadah. Yang penting dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini makna ibadah yang mencakup. Ini mencakup segala hal. Dan kemudian ulama kita membagi bahwa ibadah itu terbagi tiga, yaitu ada ibadah hati, ada juga ibadah lisan, dan kemudian ibadah anggota badan. Kalau seandainya kita mengambil contoh ibadah hati itu seperti ar-roja, yaitu mengharap, yaitu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin selamat agar kita dimasukkan surga. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan kepada kita. Ini ar-roja. Kita harapannya kepada Allah. Ini masuk ibadah hati. Begitu juga khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di antara contoh-contoh ibadah hati. Dan kemudian ibadah, yaitu ibadah lisan. Ibadah lisan yang tentunya disertai hati, yaitu ibadatul lisaniyah qalbiyah. Lidahnya atau lisannya ini mengucapkan tasbih ataupun tahmid dan juga tahlil, tentu disertai oleh hati. Makanya dikatakan oleh ulama itu bukan hanya sekedar lisan, tapi lisaniyah qalbiyah. Lisan yang disertai dengan hati. Kenapa dikatakan lisan yang disertai dengan hati? Ketika kita mengucapkan tahlil, kita berarti hati kita menghayati makna tahlil itu. Apa yang dikatakan tahlil? Apa yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah ataupun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu diucapkan oleh lisan, tetapi maknanya ada di dalam hati. Bahwa makna kalimat ini kita hayati dengan hati kita. Ini yang dikatakan lisan, ibadatul lisaniyah qalbiyah. Bukan hanya sekedar lisan saja. Bukan hanya sekedar kita bertasbih, tapi pikiran kita kepada pekerjaan kita. Apakah ibadah seperti ini, lisaniyah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun itu masih mending dibandingkan sama sekali tidak mengucapkan tahmid, tasbih ataupun dzikir yang lain oleh lisannya. Dan kemudian ibadah badaniyah, yaitu ibadah badaniyah kemudian disertai dengan hati juga, seperti sholat, umrah, haji yang dilakukan oleh anggota badan. Tentunya disertai dengan niat. Pertama, niatnya ada niat yang dilakukan oleh hati juga, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan ya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang kita lakukan bentuk ibadah badan kita ini, ya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disertakan hati di situ oleh para ulama kita. Kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini Allah Subhanahu wa taala syariat ini itulah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ini karena ibadah itu. Untuk apa manusia dan jin ini Allah ciptakan? Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama Allah menciptakan kita, yang kita hidup dunia itu bukan untuk cari duit, bukan untuk cari harta, ya, bukan. Tetapi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita hidup di dunia ini, hidup enak, nyaman, hidup dengan mewah, bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi. Tapi adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh ataupun perlu dengan ibadah kita. Allah itu tidak perlu dengan ibadah kita. Tetapi kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kepada ibadah adalah kita, yaitu manusia yang perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita perlu kepada ibadah itu sendiri. Karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semesta alam. Sampai rezeki kita dalam hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyebutkan penciptaan manusia yang dikumpulkan dalam rahim ibunya, usia 120 hari ataupun 4 bulan, dari mani sampai segumpal darah dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan juga segumpal daging, barulah ditiupkan selama 4 bulan itu ditiupkan ruh dan diperintahkan untuk ditulis. Salah satunya untuk ditetapkan kepada janin tersebut adalah rezeki mereka. Allah yang mengatur semuanya. Ketika kita yakin bahwa Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, ya, jadi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rezeki itu selalu ngalir, ataupun wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih telah menghidupkan kita, telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Kita wujudkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara macam-macam ibadah, ya, macam-macam ibadah ini banyak sekali, ya. Tadi kita sebutkan pembagian ibadah itu. Dan sekarang macam-macamnya ibadah ini yaitu ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur, dan ini termasuk juga ibadah macamnya, yaitu dengan segala zikir yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bacaan la haula wala quwata illa billah ataupun membaca Al-Qur'an. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk ibadah. Begitu juga salat dan juga zakat. Ini semua adalah macam-macam ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas syariat yang kita tahu. Ya, biasa syariat yang kita tahu ini kan ibadah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita puasa, haji, salat. Ini kan sudah masyhur di kalangan kita. Ternyata ibadah tidak sebatas itu saja. Ibadah itu akan bernilai ibadah ataupun berubah menjadi ibadah kalau memang niatnya itu untuk kebaikan. Kebiasaan manusia seperti tidur. Tidur itu adalah merupakan kebiasaan manusia, adat, ya, kebiasaan manusia tidak memiliki nilai ibadah. Tapi kalau niatnya untuk niat yang baik, yaitu niat misalnya dia tidur awal ataupun tidur siang, kalau malam dia bisa bangun untuk melakukan apa? Qiyamul lail atau melakukan tahajud. Maka tidur tersebut akan bernilai ibadah. Begitu juga makan, minum. Kalau dia niatkan kalau dia untuk makan dan minum ini agar dia lebih kuat lagi untuk membaca Al-Quran, dengan tujuan untuk lebih kuat lagi membaca Al-Quran, maka ini akan memberi nilai ibadah. Dan kebiasaan kita sebelaku manusia pada dasarnya tidak memiliki nilai ibadah, akan menjadi nilai ibadah kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi
cakupan ibadah sangat luas. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ibadah tauqifiyah. Ibadah yang dikatakan tauqifiyah itu adalah tidaklah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan hadis melainkan itu dah ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah itu apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sendiri. Ya, bukan kita yang membuat ibadah. Membuat itu bukan diri kita, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat dan jumlahnya juga ditentukan oleh Rasulullah SAW tentunya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an tapi dijelaskan dalam Rasulullah SAW. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Illa huwa wahyu yuha. Ya. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau katakan itu adalah merupakan wahyu yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi sebuah sabda-sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah itu adalah merupakan datangnya dari Allah. Jadi ibadah ini tauqifiyah, seperti perintah sholat. Sholat itu seperti apa? Ketika kita takbir sejajar telapak tangan kita dengan telinga yang dilakukan oleh Rasul, ini adalah bukan perintah tauqifiyah. Itu tata cara seperti itu. Takbir mengarah ke kiblat, bukan begini, apalagi begini. Tidak. Ini adalah merupakan yang dicontohkan oleh Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, contoh yang dicontohkan, ya. Maka tidak ada kreasi dalam ibadah yang mahdhah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kreasi kita buat kita tambah-tambah. Seperti contohnya kalau mungkin sholat subuh biar pahalanya tambah banyak jadi 5 rakaat. Kalau akal-akal kan demikian. Ya. Kalau kita sholat subuh 5 rakaat, rakaatnya bertambah banyak tuh kalau akal-akalan pahalanya tambah banyak. Tapi itu tertolak, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Dia tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nambah sholat wajib menjadi 6 kali sehari. Ya, biar bertambah juga pahalanya, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tolak itu. Ya. Allah tidak akan terima karena tidak sesuai dengan tuntunan. Puasa Ramadan ditambah 1,5 bulan. Ya. Jadi 1 bulan ditambah setengah bulan lagi atau ditambah menjadi 2 bulan. Ya, biar tambah pahalanya tambah besar, tambah banyak. Ya, tentunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan ibadah itu ada tauqifiyah. Jadi ibadah mahdhah itu tidak ada kreasi dalam ibadah ataupun inovasi dalam masalah ibadah. Nah, kemudian untuk melakukan ibadah, metode melakukan ibadah atau manhajus salim, metode yang selamat untuk melakukan ibadah ini, kita tidak terlalu berlebihan. Kita tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Ya begitulah Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Tidak melampaui batas dan juga tidak malas. Ya. Kalau melampaui batas, tasyadud ataupun tanattu, ya istilahnya itu. Ya, ataupun ghulu, nah, itu tidak juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas, oke, ciri orang munafik. Tentunya munafik nifak amali ya, nifak amali. Lihat sholat subuh dan sholat isya-nya. Kalau orang sholat subuhnya malas, ya beliau mengatakan sholat malasnya sholat di masjidnya malas. Ya, itu merupakan ciri orang munafik. Beliau mengatakan kalau sholat subuhnya tidak ada di masjid, sholat isya-nya tidak ada di masjid, itu merupakan ciri orang munafik. Nifak amali, ya nifak perbuatan amal. Ya, yang malas. Nah, maka metode yang selamat kata ulama kita, ketika kita menunaikan ibadah itu pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak malas-malasan ataupun tidak menyepelekan. Ya.
Ini udah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ketika kejadian tiga orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW menanyakan perihal ibadah Rasulullah SAW seperti apa. Disampaikan kepada mereka, katanya kemudian tiga orang ini menganggap bahwa ibadah Rasulullah SAW belum maksimal. Sehingga mereka mengatakan ketika menilai ibadah Rasulullah SAW belum maksimal, siapalah kita? Dia mengatakan siapalah kita? Dia dibandingkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu orang yang sudah diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang itu diampuni, dan bahkan beliau dijamin masuk surga. Ya, kan kita ini belum, ya belum. Maka di antara mereka, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan berpuasa asumu wala uftir. Saya akan berpuasa, tidak akan pernah meninggalkan puasa seumur dia. Ya, tidak akan putus-putus puasa. Satunya lagi mengatakan, usolli wala arqud. Saya akan sholat terus dan tidak akan pernah tidur. Tidak akan pernah tidur. Nah, ini yang dikatakan berlebih-lebihan. Puasa terus, tidak pernah berbuka. Ada yang satunya lagi, ya, dia sholat terus sampai tidak tidur. Dan yang satunya lagi, yang ketiga, la atazawwaju nisa. Saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikahi wanita. Ya. Kalau kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga orang itu kalau kita lihat sekilas saja, orang ini bagus mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau merasakan kenikmatan dunia dengan tidurnya, mungkin dengan makannya, ataupun dengan menikah. Tidak mau. Tapi itu ditantang oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, apakah kalian yang mengatakan begitu dan begini? Beliau mengatakan, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah kalian. Tapi saya berpuasa, tapi kadang saya tidak berpuasa. Saya sholat, dan kadang saya juga tidur. Dan bahkan saya menikahi wanita. Kemudian beliau mengatakan, waman qariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan terhadap tata caraku ini dengan sunnahku itu, maka dia termasuk bukan golonganku. Bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Bahkan istrinya Rasulullah SAW 9, ataupun dalam riwayat lain 12. Ya. Kalau kita hanya baru satu pun itu tidak mau, hanya untuk ibadah kepada Allah, itu ditantang oleh Rasulullah SAW. Dia dikatakan bukan termasuk golongan diriku. Dan kemudian ada pemikiran di antara masyarakat ataupun kaum muslimin. Ya. Pemikiran kaum muslimin itu pemikiran yang keliru, yaitu sempit dalam memahami ibadah itu hanya di masjid saja. Ya, hanya ibadah itu di masjid saja melakukan ibadah, tapi di luar masjid tidak, di tempat kerja tidak, di jalan tidak. Sesungguhnya ibadah pun di mana saja boleh kita lakukan ibadah dengan keluasannya itu tadi. Senyum ibadah kepada saudara kita, tapi jangan bersenyum pada lawan jenis, berbahaya. Dan kemudian banyak, ya, kita membantu orang lain, ya, membantu orang lain ketika orang menghadapi di jalan. Apakah bannya itu bocor, kita bantu. Motornya mogok, kita ikut dorongin, bantu. Itu termasuk juga ibadah, sedekah. Ya, sedekah ibadah. Dan banyak mungkin kalau kita contoh-contoh lain bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar di masjid saja, tetapi dimanapun itu ibadah. Jadi kalau orang mengatakan ibadah hanya itu di masjid saja, di pasar tidak ada nilai ibadah, orang itu akan melakukan kecurangan dalam jual beli. Begitu juga kalau di kantor, orang itu akan ibadah tidak ada di situ, dia akan korupsi dan lain sebagainya seterusnya. Maka ibadah itu dimanapun, ibadah itu bisa dilakukan dengan cakupan yang sangat luas dengan makna ibadah itu tadi. Baik, mungkin ini hanya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Dan saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu ta'ala bishawab. Allah